Minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wa sallallahu ala Muhammadin wa alihi tahirin. Wa la'natullah ala a'daihim ajma'in minal an ila qiyami yaumiddin. Amin ya rabbal alamin. Qala Amirul Mu'minin Ali alaihi salam bi ibnihil Hasan, ya bunai ihfaz anni arba'an wa arba'an la yadurruka ma amilta ma'ahunna. Inna aghnal ghina al-aqlu wa akbarul faqri al-humku wa awhashal wahshati al-ujbu wa akramal al-sabi husnul khuluq. Ya bunai iyyaka musadaqatal ahmaq, fa innahu yuridu an yanfa'aka fayadhurruka, fa iyyaka musadaqatal bakhil, fa innahu ya'uduka anka ahwaja ma takunu ilaih, wa iyyaka wa musadaqatal fajir, fa innahu yabi'uka bittafah, wa iyyaka wa musadaqatal kadzdzab, fa innahu kassarab yugarribu alaikal ba'id wa yubaidu alaikal qarib. Sebelumnya kita sudah membahas bahwa di dalam hikmah yang ke-38 ini Amirul Mukminin Imam Ali alaihissalam, Imamul Muwahhidin, menyampaikan 8 pesan penting untuk anaknya Imam Hasan alaihissalam, yang tentu pesan ini juga bisa berlaku dan bermanfaat bagi kita. Di mana 4 pesan pertama menyangkut tentang sifat, di mana dikatakan bahwa yang pertama kekayaan yang paling utama adalah akal, kemudian paling besarnya kefakiran adalah kebodohan, yang ketiga paling menakutkannya kesendirian adalah ujub, dan yang keempat yang paling utamanya dari silsilah warisan atau silsilah keluarga adalah perangai yang baik atau budi pekerti yang baik. Ini sudah dibahas, kita sudah bahas minggu lalu. Sekarang kita masuk ke 4 bagian yang kedua. 4 bagian yang kedua, yang pertama dikatakan ya bunai. Amirul Mukminin Imam Ali alaihissalam mengatakan kepada anaknya Imam Hasan alaihissalam, ya bunai, duhai anakku, iyyaka wa musadaqatal ahmaq. Berhati-hatilah kau dengan orang bodoh. Ini jangan sampai kau berteman dengan orang bodoh. Berhati-hatilah kau berteman dengan orang bodoh. Kenapa? Fa innahu yuridu an yanfa'aka fayadurruka. Karena si orang bodoh ini dia mau memberi manfaat ke kamu, tetapi bukannya manfaat yang diberi, melainkan apa? Melainkan kecelakaan ataupun melainkan musibah yang akan disampaikan ke kita. Maksudnya gimana? Maksudnya gini nih. Ketika kita berteman sama orang bodoh di sini apa maksudnya? Orang bodoh bermakna tidak mengetahui mana yang benar, mana yang salah. Nah, ini orang bodoh. Ini yang disebut dengan ahmak. yakni jumud, yakni beku, otaknya beku. Yakni dia tidak bisa bedain mana yang benar, mana yang salah. Dia tidak bisa bedain mana yang bermanfaat, mana yang tidak bermanfaat. Dia tidak bisa bedain mana yang akan mencelakakan, mana yang akan menguntungkan. Dia tidak bisa bedain mana yang akan merugikan, mana yang akan menguntungkan. Dia tidak bisa bedain mana yang bagus untuk kita, mana yang buruk untuk kita. Ini namanya orang bodoh, ini namanya orang jahil, ini namanya orang ahmak. Ketika kita berteman sama orang yang demikian, ketika kita berteman dengan orang yang bodoh ini,
yang tidak tahu mana benar mana salah ini, yang tidak tahu mana baik mana buruk ini, yang tidak tahu mana yang menguntungkan mana yang merugikan ini. Hah? Namanya teman itu kan pasti pengennya ngasih yang bagus-bagus kan untuk kita. Sebagaimana kita juga berteman sama saudara-saudara mukmin kita yang lain, kita kan pengennya ngasih yang bagus. Jadi kita pengen berbuat yang bagus untuk dia kan gitu. Nah, teman ini juga begitu. Teman kita ini niatnya pengen melakukan yang baik untuk kita. Si teman yang ahmak ini, si teman yang bodoh ini, dia pengennya melakukan sesuatu yang baik untuk kita. Dia pengennya melakukan sesuatu yang bermanfaat untuk kita. Dia pengennya melakukan sesuatu yang menguntungkan bagi kita. Tapi, karena dia tidak memiliki ilmunya, karena dia tidak tahu mana yang baik, mana yang buruk, karena dia tidak tahu mana yang menguntungkan, mana yang merugikan, dia tidak tahu mana yang akan mencelakakan dan mana yang akan mengantarkan kita pada kebahagiaan, sehingga yang tadinya dia berniat mau memberi kebaikan ke kita, yang tadinya dia mau membahagiakan kita, yang tadinya dia mau memberi keuntungan kepada kita, ternyata dengan perbuatannya dia justru membuat kita merasa rugi. Dia justru membuat kita celaka. Dia justru memberikan kerugian kepada kita. Dia justru mengantarkan kita ke jurang. Nah, ini teman yang tidak tahu mana benar, mana salah, mana baik, mana buruk. Contoh antum mungkin sehari-hari sering mendapatkan kejadian seperti ini. Contoh misalnya gini, anggaplah Yusuf punya kedai. Yusuf punya apa? Punya kedai, punya warung. Kedai yakni warung. Yusuf punya warung. Jualan apa si Yusuf ini? Si Yusuf ini jualan minyak goreng, jualan beras, kan, jualan sayur, jualan apa aja lah, jualan kacangan, jualan ikan. Ya, namanya warung, namanya kedai kan. Ada tahu, ada tempe kan gitu. Nah, terus si Yusuf ini punya salah satu pekerja. Pekerjanya anggaplah namanya siapa? Pekerjanya namanya Ali. Nah, si Yusuf ini punya pekerja namanya siapa? Namanya Ali. Nah, si Ali ini, anggaplah si Ali ini tidak punya ilmu tentang perniagaan. Si Ali ini tidak punya ilmu tentang perkedaian, tidak punya ilmu tentang perwarungan. Artinya dia tidak tahu mana yang baik, mana yang buruk tentang perkedaian ini, tentang jual beli ini. Akhirnya apa? Nah, akhirnya terus ada orang datang mau nawarkan sesuatu ke si Ali. Nawarkan apa? Misalnya nawarkan buah, anggaplah buah. Nah, buahnya buah apa? Buahnya buah anggur. Buah anggur itu kan kalau 2 hari disimpan udah rusak kan ya, 3 hari disimpan udah rusak. Nah, terus si orang datang ini nawarkan buah, ini buah anggur nih bagus, dari ini anggur dari Iran bagus dan sebagainya, ini banyak peminat, nah, kan gitu. Kalau kamu beli pasti kamu untung banyak. Nah, terus si alinya berniat mau menguntungkan si Yusuf kan gitu. Akhirnya dia bilang, ya udah, saya beli 100 kilo. Nah, udah dibelilah 100 kilo. Ya, diambillah uang dari kotak si Yusuf tadi, dikasih. Sampailah si Yusuf pulang, sampai rumah, tanya, ini anggur dari mana? Oh, si Ali senang kan. Berharap apa? Berharap dia bakal mendapat pujian, berharap mendapat tasywik atau ucapan selamat karena sudah berbuat baik kan gitu. Terus si Ali bilang, iya ini tadi ada orang datang nawarin anggur, katanya ini anggur kalau dijual bakal menguntungkan begini. Akhirnya saya beli 100 kilo.
si Yusuf bukannya mengucapkan selamat, malah akan marah ke si Ali. Kamu tahu anggur 100 kilo di tempat kita ini tidak akan laku. 1 kilo saja belum tentu habis. Mau 100 kilo, kita sudah rugi besar. Akhirnya marah. Kenapa? Karena si Alinya, niatnya tadi apa? Niatnya bagus. Si Ali niatnya bagus, mau memberikan kebaikan untuk si Yusuf. Tetapi karena tidak punya ilmu, akhirnya membuat si Yusuf menjadi celaka. Nah, ini sering terjadi di kehidupan kita, sering terjadi. Makanya Amirul Mukminin Imam Ali alaihi salam mengatakan, iyyaka wa musodaqatal ahmad. Berhati-hatilah berteman dengan orang bodoh. Kenapa? Fa innahu yuridu an yanfa'aka fayadurraka. Karena dia pengen memberi manfaat ke kamu, tapi yang terjadi apa? Dia memberi celaka ke kamu. Dia membuat kamu rugi. Ini berhati-hati terhadap pertemanan dengan orang ahmak atau orang bodoh. Kita katakan tadi, kenapa demikian? Karena orang yang bodoh itu tidak memiliki ilmu benar-benar. Karena orang bodoh tadi tidak memiliki ilmu mana yang benar, mana yang salah. Yang tadinya niat mau ngasih kebahagiaan, mau ngasih keuntungan, malah memberi kerugian dan kecelakaan. Ini satu. Yang kedua, Amirul Mukminin Imam Ali alaihi salam mengatakan wa iyyaka wa musodaqatal bakhil. Fa innahu yaquduka anka ahwaja ma takunu ilai. Untuk bagian yang kedua ini ada 2 transkrip ya. Ada 2 skrip. Ada 2 skrip. Skrip yang pertama dikatakan begini, fa innahu yaqudu anka. Ini skrip yang pertama. Skrip yang kedua, di transkrip yang kedua atau nuskhah yang kedua dikatakan fa innahu yubaidu anka. Yubaidu anka. Jadi ada 2 transkrip, tetapi maknanya sama. Mau pakai yang yubaidu atau mau pakai yang yaqudu, maknanya sama. Dikatakan apa? Amirul Mukminin Imam Ali alaihi salam mewasiatkan, memesankan kepada anaknya Imam Ali alaihi salam, mengatakan wa iyyaka wa musodaqatal bakhil. Berhati-hatilah kamu berteman dengan orang bakhil. Orang bakhil yakni orang pelit. Orang ini orang pelit, yakni ada tapi nggak mau ngasih. Nah, ini bakhil. Bukan perhitungan ya, beda. Orang perhitungan beda. Kita sebelumnya sudah pernah membahas kalau tidak salah di hikmah yang ke-33 dikatakan kun samahan wala takun mubazzira wa kun muqaddiran wala takun muqattira. Jadi jadilah kalian orang yang dermawan tapi jangan berlebihan, dan jadilah kalian orang yang perhitungan tapi jangan pelit. Jadi perhitungan boleh tapi tidak boleh pelit. Beda perhitungan sama pelit itu beda. Bakhil yakni pelit. Bakhil yakni pelit. Ada, punya, tapi tidak mau ngasih. Dan kalau ditanya kenapa, memang tidak mau ngasih. Bukan karena perhitungan, yakni ini akan dipakai ini sudah ada peruntukannya. Tidak, memang tidak mau ngasih, memang pelit. Nah, ini namanya bakhil. Dikatakan iyyaka wa musodaqatal bakhil. Berhati-hatilah kalian, berhati-hatilah kamu berteman dengan orang bakhil. Kenapa begitu? Amirul Mukminin Imam Ali alaihi salam mengatakan fa innahu yaqudu anka ahwaja ma takunu ilaihi. Karena dia akan menjauhkan sesuatu yang kamu butuhkan. Kamu butuh misalnya terhadap bantuan, pada saat kamu butuh bantuan, pada saat itu juga dia tidak bantu. Kamu lagi kecekik minta air 1 gelas misalnya. Kecekik, apa istilahnya itu, tersedak,
lagi makan terus sakit, minta butuh air, tidak dikasih pada saat, ini hiperbola, majas hiperbola. Pada saat kamu lagi kecekik, butuh air minum, pada saat itu pula dia tidak ngasih kebutuhannya. Nah, ini hati-hati dengan orang bakhil. Dikatakan wa iyyaka wa musodaqatal bakhil. Berhati-hatilah berteman dengan orang bakhil. Kenapa? Fa innahu yaq'udu anka ahwaja ma takunu ilaih. Karena dia akan menjauhkan kamu dari sesuatu yang kamu butuh terhadapnya. Misalnya kita lagi nauzubillah, anak lagi sakit misalnya. Anak lagi sakit parah, butuh mau merujuk ke dokter. Lagi tidak ada uang. Pada saat itu pula kita butuh bantuan dari teman kita tadi ini. Pada saat itu pula kita butuh bantuan dari teman kita, minimal untuk hanya masuk ke, istilahnya hanya untuk bisa masuk ke dokter saja, sehingga bisa ditangani dengan cepat. Pada saat itu pula dia tidak mau bantu. Pada saat itu pula dia tidak mau bantu. Nah, inilah orang bakhil tadi. Jadi pada saat kita betul-betul membutuhkan, pada saat itu pula dia tidak mau ngasih. Dikatakan fa innahu yaq'udu anka ma ahwaja ma takunu ilaih. Dia akan menjauhkan kamu dari sesuatu yang kamu butuh terhadapnya. Ini kalau kita mau teliti, kalau kita mau telaah, misalnya, kenapa sih orang bakhil itu begitu kan gitu ya? Kenapa orang bakhil itu begitu? Orang bakhil tadi, teman kan, namanya teman kita. Dia sebenarnya tidak, seandainya kita tanya, misalnya kita tanya ke yang orang bakhil tadi, hei orang bakhil, kamu tahu enggak kalau saya betul-betul butuh ini anak saya lagi sakit. Anak saya sakit, saya butuh ke dokter. Kamu tahu enggak kalau saya lagi betul-betul butuh? Dia bilang iya tahu. Terus kita misalnya tanya, maksudnya kamu sengaja mau membuat anak saya ini tambah parah? Dia bilang enggak, saya enggak bersengaja demikian. Saya tidak berniat demikian. Nah, dia akan mengatakan begitu. Dan memang dia tidak berniat untuk hal itu. Dia tidak berniat agar anak kita lebih parah. Dia juga tidak berniat bahwa anak kita itu semakin sakit. Dia juga tidak berniat menyiksa kita. Enggak. Tetapi kepelitannya itu mengekang dia. Kepelitannya itu tidak mampu membebaskan dia. Makanya ketika kita, terus kenapa kamu tidak mau ngasih? Dia bilang, apa boleh buat? Saya pelit, terus mau gimana? Jadi apa boleh buat? Saya pelit, terus mau gimana? Saya tidak berniat kamu susah, tidak. Dan saya tidak berniat mau mencelakakan anak kamu, tidak. Dan saya tidak berniat biar anak kamu tambah sakit, tidak. Tetapi saya pelit, terus saya harus gimana ini? Jadi saya tidak mau ngasih, terus mau gimana? Jadi bukan niatnya itu mau mencelakakan anak kita, enggak. Tetapi kepelitannya itu yang mengekang dia. Pertanyaan, lalu kenapa orang bisa pelit? Kenapa orang bisa bakhil? Padahal dia tidak berniat untuk mencelakakan anak kita, kan? Dia tidak berniat untuk mencelakakan anak kita. Tapi kenapa dia ketika ditanya, dia bilang, ya karena saya bakhil, saya tidak mau ngasih. Pertanyaan, kenapa demikian? Karena jika diteliti di dalam ilmu akhlak, dikatakan orang bakhil itu dikarenakan cinta terhadap dirinya. Kalau ingat, kita sudah membahas sebelumnya di pertemuan yang minggu lalu, kalau tidak salah, tentang ujub. Jadi sumber asli bakhil itu sebenarnya ujub. Yani apa? Yani mencintai dirinya. yakni berharap segala sesuatu itu adalah miliknya. Dia menginginkan semua itu di dalam kuasanya. Dia mau semua harta di dunia ini adalah miliknya.
Dia mau menjadi penguasa seluruh kekayaan dunia. Dan tidak rela jika orang lain mencicipi kenikmatan dunia. Dan tidak rela jika ada orang lain yang juga menikmati kenikmatan dunia. Dan tidak rela jika ada orang lain yang juga mencicipi harta miliknya. Nah, ini sesungguhnya jika diteliti dikarenakan ujub. Nah, makanya kalau orang ujub, selain dikatakan dia akan menyendiri, dia juga akan pelit nantinya. Dia juga akan pelit. Kenapa? Karena dia cinta dunia. Dia menghamba pada dunia. Dia mau semua dunia ini miliknya. Dia menjadi penguasa kekayaan di dunia ini. Akhirnya apa? Akhirnya kalau orang butuh dia tidak akan mau ngasih. Kalau orang butuh dia tidak akan mau ngasih. Nanti kalau diteliti lagi, kita mencontohkan gimana yang selalu kita contohkan. Kalau mau diteliti, dia seperti pakai topi. Dia seperti pakai topi yang di ujungnya ditaruh uang $100 itu. Dia akan ngejar terus sampai matinya. Dunia ini begitu. Dunia ini dikejar terus sampai mati, tidak akan habis. Tidak akan habis. Jangan berharap bahwa ketika kita mengejar dunia sampai mati, maka akan ada ujungnya. Tidak akan ada ujungnya. Takkan pernah puas satu dan takkan ada ujungnya dua. Terus mau sampai kita diberi usia 1000 tahun juga tidak akan ada habisnya. Dunia ini tidak akan ada habisnya. Terus dikejar dan kita akan menjadi budak dunia ini. Betul-betul menjadi budak dunia. Nah, ini yang kedua. Pesan yang ketiga, wa iyyaka wa musadaratal fajir fa innahu yabi'uka bittafah. Dikatakan berhati-hatilah kau, anakku, berhati-hatilah kau bersahabat dengan orang jahat, bersahabat dengan orang tercela, bersahabat dengan orang terhina. Berhati-hatilah kau bersahabat dengan orang yang seperti ini. Orang jahat, orang tercela, orang terhina ini. Kenapa? Fa'innahu yabi'uka bittafah. Karena dia akan menjualmu dengan harga murah. Orang yang jahat ini, orang yang tercela ini, orang yang tidak punya kepribadian ini, orang yang tidak punya harga diri ini, orang yang terhina ini akan menjual kita dengan harga murah. Dia mungkin justru hanya akan menjual kita dengan harga satu bungkus nasi mungkin. Ketika ada orang tanya, di mana Yusuf? Yusufnya lagi dikejar-kejar. Yusufnya di mana? Dia bilang, kalau kamu kasih saya satu bungkus nasi, saya kasih tahu Yusuf yang mana. Nah, dikasih satu bungkus nasi, dia bilang itu Yusuf yang itu. Ditembak Yusufnya. Nah, ini kenapa demikian? Kenapa orang yang tercela, orang terhina, orang yang tidak memiliki kepribadian itu akan menjual kita dengan harga murah? Karena dia sendiri tidak memiliki harga dalam persahabatan. Dia tidak memiliki harga dalam persahabatan. Dia tidak menilai bahwa persahabatan itu adalah sesuatu yang besar, sesuatu yang agung. Padahal kita di dalam Islam dikatakan innal mu'minina ikhwah. Sesungguhnya orang-orang beriman itu bersaudara. Ini satu. Di riwayat yang lain dikatakan kalau ada satu anggota tubuh yang sakit, mukmin itu bagaikan satu anggota tubuh. Jika ada satu anggota tubuh yang sakit, maka anggota tubuh yang lain juga merasakan. Yani kalau jempolnya sakit, kepalanya juga sakit. Kalau giginya sakit, tangannya semua seluruh tubuhnya sakit. Begitu. Itu namanya mukmin. Kalau ada satu mukmin yang kesakitan, maka semua mukmin merasakan kesakitan. Ini yang disebut persahabatan. Makanya kita mukmin di dalam bersahabat itu menjunjung tinggi persahabatan. Persahabatan yakni bernilai besar, bernilai tinggi. Namun tatkala seseorang itu terhina, seseorang itu tercela, seseorang itu tidak punya harga diri, seseorang itu tidak punya wibawa, maka dia menilai, persahabatan itu tidak ada harganya. Kamu kasih saya nasi satu bungkus, tak jual temanku. Inilah ketika orang tidak memiliki harga diri. Inilah ketika orang tidak memiliki
nilai dalam persahabatan. Jadi artinya gini ya, ketika kita sudah memilih sahabat, ketika kita sudah memilih saudara, maka dipegang teguh. Maka dipegang teguh. Kalau tidak mau, maka pilih-pilih dalam bersahabat. Dan memang kita disuruh pilih-pilih dalam bersahabat. Kita tidak disuruh bersahabat dengan semua orang. Enggak. Kita tidak disuruh bersahabat dengan semua orang. Kalau ingat dulu di pembahasan Nahjul Balaghah juga kita pernah bahas bahwa manusia itu, bagi kita manusia itu ada beberapa model. Ada yang hanya cukup untuk say hello, kalau ingat. Ada orang yang cukup untuk say hello saja. Yani kalau dia ngasih kita cendol, besoknya kita kasih dia kue lapis. Gitu, sekedar gitu. Hari ini dia senyum, kita senyum ke dia. Dia kasih kita lontong, besok kita antar dia nasi tumpeng, gitu. Jadi sekedar istilahnya saling beri memberi. Tetapi ada sebagian orang yang dia layak untuk dijadikan sahabat. Dia layak untuk dijadikan saudara. Dan dikatakan, kalau kamu sudah mendapatkan orang yang seperti ini, maka percayakan sudah dirimu kepadanya. Percayakan sudah dirimu kepadanya. Nah, jadi kita disuruh milih sahabat, tidak boleh sembarang milih sahabat. Dan ketika kita sudah milih sahabat, maka dipegang teguh sahabat itu. Persahabatan itu dipegang teguh. Jangan terus dijual-jual persahabatan. Sebagaimana insya Allah ini husnizan saja. Ya, ini prasangka baik saya sebagai sahabat antum semua. Saya mengira bahwa antum semua ini adalah orang yang bisa dijadikan sahabat. Bukan hanya sekedar say hello saja, bukan hanya sekedar bermanis muka, insya Allah enggak. Tapi antum-antum ini adalah orang yang bisa diajak kesusahan. Yani ketika Yusuf susah, insya Allah antum juga merasa susah. Ketika Yusuf sakit, insya Allah antum juga sakit. Nah, itu yang disebut sahabat. Dan insya Allah juga kita demikian kepada antum. Nah, ketika sudah mendapat sahabat yang demikian, maka dipegang teguh sampai mati. Sebagaimana salah satu adab, salah satu amal di dalam Idul Ghadir, salah satu amal di dalam Idul Ghadir, ketika hari raya Idul Ghadir 18 Zulhijjah itu dikatakan sesama mukmin, jadi sesama mukmin itu saling mengucapkan selamat, jadi alhamdulillahillazi minal mutamassikina bi wilayati Amir Mukminin alaihi salam itu terus saling mengungkapkan ikrar, saling mengungkapkan janji. Sesama mukmin saling mengungkapkan janji, ikrar bahwa aku menjadikanmu saudara, dan dia juga mengatakan aku menjadikanmu saudara, dan aku tidak akan masuk ke surga kecuali engkau juga masuk bersamaku. Nanti dia juga balas, aku juga tidak akan masuk ke surga kecuali engkau masuk bersamaku. Kan indah persahabatan demikian. Kan enak persahabatan demikian. Jadi orang yang seperti ini tidak akan menjual saudaranya. Orang yang seperti ini tidak akan mengumbar aib-aib saudara. Orang yang seperti ini tidak akan membobol kebusukan saudaranya. Kalau dia melihat kekurangan pada saudaranya, dia akan menutupinya. Sebagaimana kalau kita melihat rumah kita bocor, kalau kita lihat rumah kita bocor terus memangnya tambah dibongkar, tambah dibolongin biar hujan masuk, kan enggak? Kan kita tambal kan ya. Kalau kita punya ban bocor, ban motor bocor, memangnya terus dirobek, kan enggak? Kan ditambal kan. Nah itu ban saja begitu. Nah ini saudara mukmin, masa terus tahu aibnya, malah tambah disebarin di mana-mana. Si Yusuf itu begitu kelakuannya. Ini bukan saudara mukmin namanya. Kalau saudara mukmin ketika tahu misalnya Yusuf melakukan kesalahan, langsung ditutupin sehingga tidak ada orang yang tahu. Seperti misalnya anggaplah di sininya Yusuf robek atau bolong. Dia terus ambilkan kain, bilang Yusuf, ini coba pakaikan kain gini. Biar apa? Biar tidak kelihatan bolong yang di situ. Ini baru namanya saudara mukmin. Oke? Dan yang terakhir,
Wa iyyaka wa musadaqatal kadzdzab fa innahu kassara yuqarribu alaikal bait wa yubaidu alaikal qarib. Yang akhir dikatakan berhati-hatilah kamu berteman dengan pembohong. Berhati-hatilah engkau duhai anakku berteman dengan pembohong. Kenapa? Dikatakan karena pembohong itu bagikan fata morgana. Berbohong bagikan apa? Fata morgana. Sarab yakni fata morgana. Berbohong itu bagikan fata morgana. Dia akan menjauhkan sesuatu yang dekat ke kamu dan akan mendekatkan sesuatu yang jauh dari kamu. Kan ada bohong ini. Fata morgana kan gitu. Kita lagi kehausan, kita lagi butuh air, kita melihat, wah, ada air tuh, kan gitu. Ada air. Kita kejar. Loh, ternyata enggak, dia makin ke sana. Airnya ke sana. Kita kejar lagi, makin ke sana. Kita kejar lagi, makin ke sana. Akhirnya kita semakin jauh berlari, semakin capek, semakin lelah, semakin tak mendapatkan air, semakin cepat mati. Nah, inilah pembohong tadi itu. Dia akan menjauhkan sesuatu yang dekat dari kita dan akan mendekatkan sesuatu yang jauh dari kita. yakni sesuatu yang dekat dibuat jauh, sesuatu yang jauh dibuat dekat. Artinya apa? Artinya dia tidak akan mengungkapkan sesuatu dengan hakikatnya. Dia tidak akan menunjukkan sesuatu sebagaimana adanya. Dia tidak akan menunjukkan sesuatu itu dengan aslinya. Kenapa? Namanya juga pembohong. Tapi perlu diketahui, sebelumnya juga berkali-kali sudah disampaikan bahwa yang namanya pembohong itu yang namanya pembohong itu tidak 100% bohong ya. Kalau seandainya ada orang yang 100% bohong, sudah pasti ketahuan bohongnya. Kayak misalnya ada orang bilang, ada air dimasaknya pakai ditiup. Nah, contohnya. Ada air dimasaknya pakai ditiup, 2 kali tiup langsung mendidih. Nah, ini kan 100% bohongnya. Dan orang sudah pasti tidak akan tertipu kalau yang begini. Sudah pasti apa? Tidak akan tertipu. Kenapa? 100% bohong. Tidak ada kenyataannya sama sekali. Makanya kalau orang mau bohong itu, dia akan mencampur antara kebenaran dan kebohongan. Ya ini tidak akan mungkin 100%-nya bohong. Kenapa? Dia tahu kalau saya bohong 100%, akan ketahuan. Makanya dia akan mencampur. Dia akan mencampur yang benar dengan yang bohong tadi. Sehingga kita tidak bisa lagi merabanya. Sehingga kita tidak tahu mana yang benar, mana yang salah. Sehingga kita istilahnya tertipu dengan hal itu. Kita mengira benar padahal salah. Dan kita mengira salah padahal benar. Kita mengira dekat padahal jauh. Dan kita mengira jauh padahal dekat. Oke? Kita cukupkan sampai di sini dulu untuk minggu ini. Insya Allah kita lanjut minggu depan. Hikmah yang ke-39. Insya Allah minggu depan. Sebelum diakhiri, ini malam Jumat, mari kita hadiahkan untuk saudara-saudara kita, mukminin, mukminat, di mana saja berada. Ayah kita, ibu kita, adik kita, paman kita, yang telah mendahului kita, dan juga yang masih hidup. Semoga Allah yang sudah mendahului kita, semoga Allah merahmati mereka semua, meninggikan derajat mereka semua. Dan yang masih hidup, semoga Allah menjaga mereka, memudahkan urusan mereka, melancarkan rezeki mereka. Dan juga untuk orang-orang yang sakit, semoga segera disembuhkan, mendapat afiat, insyaallah ta'ala. Untuk para asatid kita, para ustaz-ustaz kita, guru-guru kita, ulama-ulama kita, khususnya marhum Ustaz Hasan Abu Ammar, a'lallah darajatah, dan juga untuk marhum Ustaz Husin Habsyi, untuk marhum Kang Jalal, untuk marhum Ustaz Toha Musawwa, untuk marhum Ustaz Ahmad Rusdi, untuk marhum Ustaz Ahmad bin Abu Bakar di Kota Palu. Dan juga untuk para ulama, khususnya Imam Khomeini, Ayatullah Bahjat, Ayatullah Qadhi Tabatabai, Allama Hasan Zodi Umuli, Allama Tabatabai, Ayatullah Ilahikum Syai'i, Allama Sya'rami,
Semoga Allah mensucikan ruh mereka, meninggikan derajat mereka, mencahayakan kubur mereka insyaallah ta'ala. Dan juga untuk ulama-ulama yang masih hidup, khususnya Rahbar Muazzam Hafizahullah, dan juga untuk Ayatullah Jawadi Amuli Rahmat Barakatuh, dan untuk kezuhuran Imam Zaman Ajalallah Rajaul Syarif, serta untuk kemudahan hidup antum semua, hidup kita semua, mudah-mudahan rezekinya lancar, kebutuhan-kebutuhan kita terpenuhi, berkah hidup kita tetap dalam wilayah Amirul Mukminin Imam Ali alaihissalam, dan juga kalau ada hutang-hutang semoga kita bisa segera cepat membayarnya dan dimudahkan untuk melunasinya insyaallah taala. Al-Fatihah ma'as salawat. Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad wa ajil. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi